Jadi pertama-tama kalian tinggal download dulu aplikasi Alik Motion yang Pro. Untuk link aplikasinya kalian bisa dapatkan di deskripsi box. Nah, kemudian kalian tinggal buka aplikasi Alik Motionnya, kemudian klik yang tanda icon plus itu yang ada di bawah. Terus pilih ukuran yang 9:16, terus latar belakang warna hitam. Dan kalian langsung klik aja buat project. Nah, karena di sini aku udah buat projectnya yang ini. Nah, jadi ini udah aku tandai bit-bitnya gitu, udah ada kayak tanda merah gitu. Nah, untuk cara menandakan bitnya, kalian tinggal pergi ke bit yang pertama. Nah, misalnya untuk bit yang pertama itu 02.224. Ini misalnya ya contoh. Nah, misalnya di sini 02.224, kemudian klik yang angkanya itu yang di bagian sininya kalian klik, dan nanti yang garis warna putih itu bakal jadi berwarna merah. Kalau misalnya tempat bit kalian salah, kalian tinggal pergi ke tanda merahnya, terus klik aja tuh yang angkanya lagi, nanti bakal kembali berwarna putih kayak gitu kalau misalnya salah ya guys. Oke, kalau udah paham untuk menandakan bitnya, untuk kasih masuk musiknya itu kalian tinggal klik yang tanda icon plus itu, pilih gambar dan video yang ini, terus kalian tinggal pilih video yang berupa musiknya. Nah, yang ini, terus kalian tinggal klik yang tanda titik 3 yang ada di atas, pilih ekstrak audio. Nanti videonya itu bakal terekstrak menjadi musik. Nah, karena di sini musik aku udah ada, jadi aku mau hapus aja itu musiknya. Dan jangan lupa kalau udah diekstrak musiknya, kalian hapus videonya ya guys. Oke, kalau udah, kalian tinggal klik tanda icon plus lagi, pilih gambar dan video, terus kita pilih video mentahnya dulu. Nah, untuk video mentahnya kalian bisa dapatkan di deskripsi box juga. Setelah itu kalian tinggal pergi ke bit yang pertama atau tanda merah yang pertama yang ini, terus klik yang tanda icon plus itu, pilih gambar dan video, terus kita pilih foto yang pertama yang ini misalnya. Lalu kalian tinggal pergi ke bit yang kedua atau tanda merah yang kedua yang di detik 04.04 itu, terus klik itunya fotonya. Kemudian kalian tinggal klik yang di ujung ini, nah kayak gini. Nah, setelah kalau udah kepotong ini fotonya, kalian tinggal klik untuk tampilan fotonya kembali, terus klik yang tanda ini. Nah, setelah itu gandakan satu layer. Kemudian yang udah digandakan ini kalian tinggal tekan lamain kayak gini, terus kita langkahin satu bit atau satu tanda merah. Nah, ini dia untuk tanda merah yang pertama kita langkahin. Oke, kita lanjut aja tuh. Oke, berarti kita taruh di bagian sininya. Nah, untuk bagian sininya kita langkahin aja. Setelah itu ini kan kepanjangan fotonya, jadi kalian tinggal sesuaikan dengan bitnya yang di detik 05.212, kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di ujung ini. Oke, jadi sama seperti yang kayak tadi, kalian tinggal klik tampilan fotonya, terus klik yang tanda ini, kemudian klik gandakan satu layar. Yang udah digandakan ini kalian tekan lamain dan dilangkain lagi yang garis merah itu, satu garis merah. Nah, kita lanjut ke sini. Oke, sampai di sini. Setelah itu kita paskan dulu dengan bitnya. Nah, kemudian klik yang ini kalau misalnya kelebihan juga. Nah, jadi kalian tinggal lakukan begini aja terus sampai di detik 06.219, oke? Oke, jadi ini 06.19-nya kalian tinggal panjangin aja sampai ke detik 08.210 tuh, sampai di detik 08.210, dari 06.19 ke 08.210. Nah, oke, setelah itu kalau udah dilangkahin gitu untuk tanda merahnya yang aku bilang tadi, kalian tinggal pergi ke detik yang 04.204 itu, kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita pilih foto yang kedua.
Setelah itu kalian tinggal sesuaikan aja dengan bitnya. Nah dari sini sampai di sini tuh, nah sampai di detik 04.28, terus klik tampilan fotonya dan klik yang di ujung ini. Setelah itu kalau udah dipotong, klik yang tanda ini, kemudian klik gandakan satu layer. Yang udah digandakan kalian tinggal tekan lamain, terus dilangkahin satu ini lagi, satu tanda merah. Nah kita lanjut ke sini. Nah pokoknya diisi aja foto yang kosong tuh, nah kayak gini, oke? Nah kalian lakukan aja sama-sama seperti kayak tadi. Oke, jadi ini udah aku sesuaikan untuk fotonya itu. Kemudian kita klik untuk foto yang pertama, yang ini samping video mentahan. Terus klik efek, klik tambahkan efek, pergi ke distorsi atau wrap, turunin. Klik ubin atau yang tailless, pilih pengaturan standar. Kemudian langsung aktifin aja mirrornya ini. Terus klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, dan kita pergi ke move atau transform, pilih ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Kemudian untuk sudutnya kalian kasih sampai di 0 derajat. Oke, setelah kalau udah kalian klik yang frekuensi. Untuk frekuensinya kalian kasih sampai di 6,08 Hz. Nah setelah itu klik magnitude. Untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Nah untuk cara ke awal dan ke akhirnya itu kalian bisa klik yang tanda ini untuk ke awal dan ini untuk ke akhir. Nah setelah itu untuk keyframe yang di awal kita kasih magnitude-nya sampai di 156. Nah setelah itu untuk keyframe yang di akhir kita kasih magnitude-nya sampai 0. Kemudian kalian kasih ketengahin, klik sirkularnya, terus pilih yang ketiga dan tinggal diginin aja. Nah kemudian klik yang tanda icon kembali, klik lagi, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek, pilih blur yang ini. Terus kalian pilih yang buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Untuk tone-nya ini kalian kasih sampai di 1,90. Terus klik tanda icon kembali, pergi ke efek, terus pilih tambahkan efek, pergi ke warna dan cahaya, pilih paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Setelah itu kita kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Terus untuk keyframe yang di awal ini kalian kasih exposure-nya menjadi 1,00. Nah setelah itu kalian kasih ketengahin, klik sirkularnya ini, kemudian pilih yang ketiga atau yang out, terus tinggal diginin aja tuh. Nah dikit-dikit aja sesuaikan dengan gambar. Kemudian klik yang tanda icon kembali, klik lagi, kemudian pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek, lalu pergi ke move dan transform, pilih ombang-ambing atau oscillate, klik pengaturan standar. Untuk ombang-ambing yang kedua ini kita kasih sudutnya sampai di 119,0. Oke, setelah itu klik frekuensi. Untuk frekuensinya kita kasih sampai di 15,9. Oke, setelah kalau udah klik magnitude. Untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe yang di awal, yang di tengah, dan yang di akhir. Nah kemudian untuk keyframe yang di awal ini kalian kasih magnitude-nya sampai di 300. Terus untuk keyframe yang di tengah kita kasih magnitude-nya sampai di 143. Dan keyframe yang terakhir kita kasih magnitude-nya sampai ke 0. Nah untuk antara keyframe yang awal dan keyframe tengah ini kalian kasih ketengahin kayak gini, lihat tuh. Nah kemudian klik sirkularnya, pilih yang ke 2 atau yang in, terus tinggal ditarik kayak gini. Kemudian klik yang tanda panah itu yang ada di sini, lihat tuh yang kecil itu. Terus pilih yang ketiga atau yang out, terus tinggal diginin aja. Nah kemudian klik yang tanda icon kembali lagi, klik lagi, terus pergi ke efek, turunin, klik tambahkan efek, dan kalian tinggal search aja di pencarian paling atasnya itu, ketik turbulent displace, yang ini turbulent displace. Nah kemudian klik pengaturan standar. Nah setelah itu untuk efeknya kalian langsung klik yang kekuatan ini. Terus untuk kekuatannya kalian kasih keyframe yang di awal dan yang di akhir. Untuk yang di awal ini kalian kasih kekuatannya menjadi 0,144. Terus untuk keyframe yang paling akhir ini kalian kasih kekuatannya menjadi 0,00.
Terus kalian kasih ketengahin kayak gini dan klik sirkularnya, pilih yang ketiga atau yang out dan tinggal diginin aja tuh. Nah kemudian klik yang tanda icon kembali. Terus kalian turunin untuk efek turbulent displacenya itu, klik evaluation. Untuk evaluationnya aku kasih 5,64. Nah setelah itu kalian tinggal klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek. Terus klik yang tanda titik 3 itu yang ada di bawah, klik salin efek. Nah setelah kalau udah disalin, kalian tinggal geserin kayak gini, cari untuk potongan keduanya. Kalian klik tampilan fotonya, terus pergi ke efek, klik tanda titik 3, klik tempel efek. Nah jadi kalian tinggal tempelin aja dulu efeknya ke semua foto yang ke belakang ini. Oke, jadi setelah kalau udah kalian salinin efeknya, kalian tinggal pergi ke detik yang 08.210 itu. Nah, kalian tinggal pergi ke bit itu sampai yang berwarna merah, terus klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video. Lalu di sini aku mau pakaikan beranda YouTube aku kayak gini. Nah, kalian juga bisa pakaiin sosial media kalian yang lain ya, guys. Bisa IG, WhatsApp, TikTok dan lain-lain. Nah, jadi di sini aku pakai yang beranda YouTube aku. Kalian tinggal klik, terus tinggal ditekan lamain di bagian sininya, dan kalian tinggal panjangin sampai di durasi 14.217. Oke, sampai di sini pas di tanda merah 14.217-nya. Kemudian kalian stop juga di bagian situnya, terus langsung klik tanda icon plus, pilih gambar dan video. Terus aku mau masukin yang Instagram. Nah, yang ini. Lalu aku mau zoomin kayak gini dulu biar item-itemnya itu nggak kentara. Nah oke, sampai di sini. Terus kalian tinggal klik untuk tampilan fotonya itu yang IG, lalu kalian tinggal tekan lamain kayak gini, dan aku mau panjangin sampai di durasi 17.221. Oke, sampai di sini 17.221. Kemudian klik yang tanda icon plus lagi, pilih gambar dan video, terus untuk yang terakhir TikTok. Nah setelah kalau udah untuk yang TikTok ini, kalian tinggal tekan lamain, terus tinggal digeserin sampai ke akhir videonya, sampai ke akhir musiknya itu. Oke, untuk akhirnya itu di durasi 23.227. Oke, setelah kalau udah, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama ini, yaitu yang beranda YouTube aku, tapi terserah dari kalian sih. Nah kemudian klik yang fotonya itu atau gambarnya, terus klik move dan transform yang ini yang ada di ujung. Terus pilih menu yang pertama yang paling atas, lalu kita kasih keyframe yang di awal dan klik yang ini. Nah klik yang ini, terus klik lagi keyframe. Sebenarnya bisa juga sih nggak klik keyframe, langsung digeserin di sebelah sininya. Tapi kalau misalnya kalian geserin tapi nggak muncul keyframe, kalian harus klik keyframe-nya dulu. Nah kalau udah dikasih keyframe, kalian geserinnya itu ke kanan kayak gini. Nah kita geserinnya ke kanan sampai kayak gini. Nah kalian bisa atur aja sendiri mau sampai kayak mana, tapi jangan banyak juga ya digeserinnya, tapi jangan juga sedikit banget. Nah kemudian langsung klik yang ini. Nah kemudian untuk yang bit ini kan tadi udah digeserin ke kanan, sekarang kita geserin ke kiri. Pokoknya ganti-gantian gitu ya guys. Nah kalian tinggal geserin ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Pokoknya diselang-selingin gitu, oke? Oke, jadi ini udah aku selang-selingin gitu antara geser ke kiri dan ke kanannya sampai di akhir dari fotonya ini. Lalu kalian kasih antara keyframe yang awal dan keyframe yang kedua, kalian kasih ketengahin, terus klik sirkularnya, lalu pilih yang ketiga dan tinggal ditarik naik kayak gini. Kemudian klik ini lagi. Nah, kalian tinggal kasih giniin aja lagi sampai ke akhir fotonya. Kemudian kalian lanjut aja ke foto yang kedua, sama seperti kayak tadi, kalian tinggal pergi ke move dan transform, lalu kalian tinggal geserin ke kanan dan ke kiri sama yang aku lakukan seperti kayak foto yang pertama. Oke, setelah kalau udah digeserin ke kanan dan ke kiri sampai foto yang terakhir ini, kalian tinggal klik untuk foto yang pertama lagi, yang ini. Nah, klik tampilan fotonya, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek, dan kalian tinggal pergi ke 3D ini, lalu pilih balik layar atau flip layar yang ini paling atas, terus klik pengaturan standar.
Kemudian kalian tinggal taruh keyframe yang di awal, terus klik yang ini untuk pergi ke bit yang kedua. Nah kemudian kalian langsung klik aja yang keyframe-nya itu, tapi biasanya aku langsung geserin di bagian sudutnya itu, nanti bakal muncul keyframe-nya. Kalau misalnya kalian nggak muncul, kalian tinggal klik aja keyframe-nya dulu, oke? Nah kemudian untuk ke bit yang kedua ini, kalian tinggal kasih sampai di 16,0 derajat. Oke, sampai di sini, kemudian klik bit yang berikutnya. Nah, setelah itu kalian langsung kasih sudutnya sampai di min 16,0 derajat. Jadi tinggal diselang-selingin 16,0 derajat terus min 16,0 derajat. Karena ini min berarti ini nanti positif 16,0 derajat. Kayak gitu ya, guys. Tinggal diselang-selingin aja antara min dengan positifnya, oke? Jadi ini udah aku lakukan sama seperti kayak foto pertama, dan aku lakukan di foto yang kedua dan foto yang ketiga. Setelah itu kalian tinggal pergi ke foto yang pertama. Nah di depan foto yang pertama itu di durasi 08.210, terus klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, lalu kita tinggal pilih foto yang udah hilang backgroundnya seperti kayak gini. Nah buat kalian yang mau tahu caranya, gampang banget, kalian tinggal pergi ke Google Chrome atau Google browser terserah, kemudian kalian tinggal search remove.bg. Nah setelah itu klik unggah gambar, klik perpustakaan foto, dan kita tinggal pilih foto yang mana mau kalian hapus backgroundnya. Kemudian klik pilih itu, dan kita tunggu sampai latar belakangnya itu kehapus. Oke, seperti kayak gini, kalian tinggal tekan lamain untuk fotonya itu, terus klik simpan gambar, dan bakal masuk di galeri nanti. Nah jadi kita kembali ke aplikasi Alecmotion-nya. Kemudian untuk fotonya aku mau perkecilin kayak gini. Nah oke, sampai di sini. Setelah itu untuk fotonya juga aku mau panjangin sampai di ujung foto di bawahnya itu. Nah sampai di 14.17. Oke, sampai di sini lurusan dengan foto di bawahnya. Aku mau kasih di atasnya itu deh. Oke, kayak gini. Nah setelah itu kalian tinggal pergi ke detik 14.17, kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, kemudian kalian tinggal pilih foto kedua yang udah hilang backgroundnya. Nah yang ini. Setelah itu kalian tinggal panjangin aja fotonya sampai sama yang di bawahnya itu. Oke, sampai di 17.21. Nah, sampai di sini. Setelah itu kalian tinggal taruh lagi di detik yang itu, kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, lalu kita pilih foto yang ketiga yang udah hilang backgroundnya. Nah, setelah itu kalian tinggal panjangin sampai ke akhir dari videonya itu. Oke, sampai di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi ke foto yang pertama yang ini, terus klik yang di bawahnya itu, terus klik efek, klik balik layar. Lalu kalian tinggal kasih sirkularnya itu antara keyframe yang awal dengan bit yang kedua itu, keyframe yang kedua kalian kasih ke tengahin, terus klik sirkularnya, kemudian klik yang ketiga, terus tinggal ditarikin kayak gini, lalu klik yang ini tanda panah yang itu yang kecil, terus klik lagi sirkular yang ketiga, terus tinggal dinaikin kayak gini. Nah, kalian tinggal kasih aja sirkular outnya ke semua keyframe-nya. Nah setelah kalau udah, kalian tinggal pergi ke yang kedua lagi ini. Nah kalian klik yang di bagian bawahnya itu, terus pergi ke efek, klik balik layar, dan lakukan sama seperti kayak tadi. Oke, jadi ini udah aku kasih circular outnya untuk ketiga foto itu, dan yang kalian kasih itu di efek balik layar. Kemudian kalian tinggal pergi ke foto yang pertama, terus klik yang di bagian bawahnya, pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik salin efek. Lalu kalian tinggal klik untuk foto yang di atasnya ini yang udah hilang backgroundnya, kemudian pergi ke efek, klik tanda titik 3, terus klik tempel efek. Nah setelah itu kita masuk ke foto yang kedua, kalian tinggal klik yang di bagian bawahnya, pilih efek, klik tanda titik 3, terus klik salin efek. Kemudian klik untuk foto yang di atasnya, pergi ke efek, klik tanda titik 3, terus klik tempel efek. Nah lanjut untuk foto yang terakhir, kalian tinggal klik di bagian bawahnya, pergi ke efek, klik tanda titik 3, klik salin efek. Nah kemudian untuk yang di atasnya, klik, terus klik efek, terus klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek.
Nah setelah itu kalian tinggal pergi ke foto yang pertama yang ini, terus klik untuk di bagian bawahnya. Lalu aku mau zoom in kayak gini untuk fotonya sampai item-itemnya itu ketutup. Nah untuk di bagian bawahnya juga aku zoom in kayak gini karena yang di belakangnya ikut ke zoom gitu. Nah kemudian kalau udah kalian zoom in sampai item-itemnya itu ketutup, kalian langsung klik yang tanda panah itu, kemudian klik export dan kita tunggu sampai 100%. Setelah itu klik simpan dan kalian tinggal klik tutup. Nah setelah itu untuk yang di pinggirnya ini kalian tinggal turunin kayak gini kan, terus kalian tekan lamain kayak gini sampai berwarna hijau. Pokoknya kalian tinggal hapus aja semuanya sampai ke atas kecuali musiknya ya guys. Nah oke, setelah kalau udah kalian tinggal klik yang gambar tempat sampah, kemudian nanti bakal terhapus. Jangan hapus musiknya ya. Kemudian kasih kawalin kayak gini, klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus pilih video yang baru-baru kalian simpan tadi, terus klik volume dan kalian kasih nolkan volumenya. Setelah itu kalian tinggal pergi ke detik 08.210. Nah yang ini 08.210, kemudian kalian tinggal klik tampilan videonya, terus klik yang bagi. Nah jadi kalian tinggal bagiin aja sampai ke bit yang terakhir. Nah setelah itu untuk bit yang kedua 08.228, terus klik tampilan videonya dan klik yang di tengah itu atau kayak pembagi gitu. Nah kalian tinggal lakukan aja begini terus sampai dengan bit yang terakhir. Nah kemudian kalau udah kalian potong-potongin, kalian tinggal pergi ke potongan yang pertama. Nah ini dia untuk potongan yang pertama. Terus kalian tinggal pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus kalian klik yang distorsi wrap. Setelah itu kalian turunin, pilih ubin atau yang tailless. Lalu klik pengaturan standar, kemudian kalian langsung klik aja yang mirror itu, diaktifin mirrornya. Terus klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek dan klik tambahkan efek. Terus kalian tinggal pergi ke move atau transform yang ini, lalu pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk sudutnya kalian skip aja, langsung masuk ke frekuensi. Untuk frekuensinya kalian kasih ke 2,07 Hz. Terus untuk magnitude-nya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih 200 untuk magnitude-nya. Terus untuk keyframe yang di akhir kalian kasih nolkan dan kalian kasih ketengahin. Klik yang sirkularnya itu, pilih yang ketiga atau yang out, terus tinggal ditarikin kayak gini. Kemudian klik yang tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pergi ke blur, klik yang buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Terus langsung klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek, klik warna dan cahaya, pilih paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Kemudian untuk exposure-nya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih exposure-nya menjadi 1,00, terus kalian kasih ketengahin, terus klik sirkularnya dan klik yang ketiga. Terus tinggal ditarikin kayak gini. Nah kemudian klik tanda icon kembali. Nah setelah itu kalian tinggal pergi ke efek lagi, terus turunin, klik tambahkan efek, lalu kalian tinggal klik yang search itu yang paling atas dan kalian tinggal ketik turbulen displace, kemudian klik pengaturan standar. Setelah itu untuk efeknya ini kalian klik yang offset itu ya guys, tuh yang di atas kekuatan, kemudian klik yang huruf X, kan bisa klik yang Y juga kan. Nah terus klik yang huruf X itu, nah kalian klik terus kalian geserin di sini sampai di angka 66. Oke, jadi ini udah angkanya 66, terus ada X-nya di bawah itu. Terus klik kekuatan, kemudian untuk kekuatannya kalian kasih keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di awal kalian kasih kekuatannya sampai di 0,150.
Setelah itu klik untuk keyframe yang di akhir. Untuk keyframe akhirnya kalian kasih ke 0,00. Kemudian kasih ke tengahin, klik sirkularnya, kemudian pilih yang ketiga. Setelah itu tinggal ditarikin kayak gini. Nah, setelah itu klik tanda icon kembali, terus turunin kayak gini untuk efek turbulent displace-nya. Terus klik evaluation. Untuk evaluation-nya kalian kasih sampai di angka 4,60. Nah, setelah itu kalian turunin, cari yang bacanya oktav, yang di bawah sini oktav. Nah, kalian kasih oktavnya jadi 2. Nah, setelah itu klik yang tanda icon kembali lagi. Nah, kemudian pergi ke efek lagi, terus klik yang tanda titik 3 ini yang ada di bawah, klik salin efek. Nah, setelah itu kalian tinggal cari untuk potongan pertama dari foto yang kedua. Nah, kalian cari kayak gini. Nah, oke, di detik 14.217 ya guys untuk foto yang keduanya. Kalian klik, terus klik efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Oke, setelah itu kalian tinggal cari lagi untuk potongan pertama dari foto yang ketiga. Nah, ini dia di detik 17.221 ya guys. Nah, kemudian klik tampilan fotonya, terus klik efek dan klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Setelah itu kalian tinggal pergi ke potongan kedua dari foto yang pertama. 1, 2. Nah, jadi ini dia untuk potongan keduanya. Kalian tinggal klik efek, terus klik tanda titik 3, klik tempel efek. Setelah itu turunin efeknya kayak gini. Lalu untuk efek turbulent displace-nya kalian tinggal geserin kayak gini sampai kehapus. Bisa juga dinonaktifkan matanya itu. Nah, kayak gitu ya guys. Tapi untuk efek turbulent displace-nya aja. Kemudian kalian langsung klik yang tanda titik 3 itu, terus kita salin efek yang udah nggak ada turbulent displace-nya. Nah, setelah itu klik untuk tampilan foto berikutnya, terus klik efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, kalian tinggal tempelin aja ke semua fotonya sampai foto yang terakhir, kecuali potongan pertama dari foto yang kedua dengan potongan pertama dari foto yang ketiga. Yang intinya yang sudah ada efeknya itu kalian skip aja. Oke, setelah kalau udah kalian tempelin, ingat ya guys, untuk potongan pertama dari foto yang kedua dan ketiga itu nggak usah kalian tempelin efeknya karena udah ada efeknya. Nah, setelah itu kalian langsung klik yang tanda icon panah itu dan kita ekspor, kemudian kita tunggu sampai 100%. Terus kalian tinggal klik simpan.